Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan kali ini gue bakal lanjutin rangkuman Light Novel Mobuseka lagi, ngelanjutin pembahasan kemarin. Dan kali ini kita bakal masuk ke pembahasan volume 4. Karena volume 3-nya kemarin udah selesai sampai si Leon itu tunangan dengan Angie dan Livia. Walaupun ini di manga kok jadi nikah ya, agak-agak aneh aja sih. Nah, cerita di volume 4 kali ini dibuka dengan Leon yang menuju Republik Alzer yang ya tujuannya sih bukan cuma buat pertukaran siswa dong ya, tapi juga untuk ngejagain kelima pangeran dan juga Marie, sekaligus ngajarin kelima pangeran itu bagaimana sih hidup mandiri itu. Dan ya mengingat jabatan Leon juga ya sebagai menteri militer Halford, emang udah jadi tugasnya Leon gitu loh buat jagain Julius dan pangeran yang lain. Dan Leon pergi ke Republik Alzer itu lagi-lagi tidak dikasih akomodasi gitu. Karena ya mereka pergi ke Alzer itu naik jet pribadi. Maksudnya naik pesawat barunya Leon ya, yang bernama Enhon. Yang kekuatannya sih menyamai partner, tapi lebih mewah dari partner Enhon itu, walaupun ukurannya lebih kecil. Dan alasan Leon kenapa tidak pakai partner itu karena partner lagi rusak parah lah setelah perang melawan Vanos dan sekarang lagi di masa perbaikan. Makanya ya tidak mungkin untuk digunakan sama Leon dalam perjalanan dari Halford ke Alzer. Nah, Leon itu kan dapat tugas tuh buat ngejaga sekaligus ngajarin kelima pangeran. Makanya Leon itu nyuruh mereka semua buat kerja di pesawat. Dan ya cuma sekedar bersih-bersih aja yang diterima sama Marie, Carla, dan Kel. Karena ya menurut mereka upahnya gede gitu loh. Dan ya kan cuma bersih-bersih doang. Udah gitu mereka numpang dibayar. Kenapa enggak gitu. Tapi tidak dengan kelima pangeran yang menurut mereka bayarannya terlalu kecil. Tapi Leon negesin, ya udah kalau lu nggak mau, ya lu turun aja di sini daripada cuma jadi beban. Dan ya udah sama Leon ditinggalin tuh kelima pangeran yang terserah mereka mau kerja atau enggak. Kalau nggak kerja ya sama Leon nanti diturunin entah di pulau mana ya. Dan habis itu Leon ketemu Marie tuh buat membahas perihal game kedua. Karena tujuan utama Leon ke Alzer bukan cuma pertukaran pelajar, bukan juga karena jagain kelima pangeran itu, tapi juga untuk menyelesaikan game seri kedua yang dibilang Marie, yang katanya berlokasi di Republik Alzer. Dan kalau misalnya game kedua itu mendapatkan bad ending, dunia itu bisa mengalami kehancuran. Makanya mau nggak mau Leon harus ikut ke Alzer demi dirinya dan orang-orang yang dia sayang. Nah, Maria yang ngasih tahu banyak informasi ke Leon tuh soal game kedua. Mulai dari MC-nya yang berasal dari keluarga bangsawan Beltre yang telah jatuh. Terus villain utamanya yang berasal dari keluarga Sarah Raoul yang merupakan keluarga paling berpengaruh di Alzer. Dan keberadaan pohon suci di Alzer yang bagaikan Tuhan. Dan nantinya keluarga Sarah Raoul itu bakal bergabung tuh dengan pohon suci. Ya semacam fusion gitulah dan jadi monster. Nah, itu yang bakal jadi final boss dari game kedua itu. Nah, Luxion itu nyeletuk tuh, ya udah hancurin aja pohon sucinya, kelar kan, gak bakal ada masalah lagi. Ya emang gak salah gitu loh pemikirannya Luxion, tapi sayangnya itu mustahil karena ngancurin pohon suci itu sama aja kayak ngancurin Republik Alzer, yang berarti menyerang pohon suci sama aja dengan deklarasi perang ke Alzer. Terus Maria juga ngasih tahu nih soal Alzer yang dikuasai sama 6 bangsawan tinggi yang punya kekuatan suci, yang mana kekuatan itu berasal dari pohon suci juga. Dan dengan adanya pohon suci dan ke-6 bangsawan yang bisa menggunakan kekuatan suci, Alzer jadi negara yang tidak tersentuh. Makanya lebih baik menghindari perang dengan Alzer, mengingat kondisi Halford sekarang juga ya lagi masa pemulihan lah setelah perang melawan Vanos. Tapi sayangnya Maria itu nggak tahu seberapa gila kekuatannya Luxion karena dia ya nggak mainin gamenya secara langsung gitu. Karena ya kalau Leon mau, Leon bisa aja nyuruh Luxion untuk ngancurin Alzer gitu. Dan boom, selesai. Mengingat Luxion adalah AI paling kuat, sekaligus item cheat utama di seri Otome Game. Tapi Leon menghindari itu karena dia sendiri masih merasa bersalah nih setelah membunuh orang sewaktu perang melawan Vanos. Moralitas Leon itu masih mengingatkan Leon lah buat tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Yang di sini tuh apa ya, bisa dibilang salah satu pembelajaran yang bisa gue dapet gitu ya. Kayak lu tuh jadi orang ya udah jadi orang gitu loh. Moralitas lu tuh harus tetap manusia gitu. Ini salah satu hal yang benar-benar ditekanin banget nah di Mobuseka ini. Makanya ya Leon mutusin tuh buat menyelidiki semuanya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan yang iya kalau nggak ada jalan lain lah baru dia bakal menggunakan caranya Luxion yang menurut dia bakal menentang moralitasnya itu. Dan diskusi mereka harus berakhir sewaktu Julius ya kan nimbrung sambil ngeluarin aura cemburu yang kuat banget gitu. Karena ya Leon sama Maria berduaan dan Leon sadar sama itu, tapi ya bodo amat aja. Nah, di Akademi Halford banyak murid yang kerepotan tuh setelah mereka ditinggal sama pelayan mereka. Dikarenakan peraturan baru di Akademi Halford yang melarang murid-murid membawa
pelayan mereka, yang jadinya mereka itu benar-benar harus mengurus diri mereka sendiri, mulai dari menggunakan pakaian sendiri, mencuci pakaian sendiri, rapi-rapi sendiri, intinya semua serba sendiri. Dan peraturan itu diterapkan untuk merubah struktur politik di Holford dan Akademi Holford, kayak yang Leon dan Milin diskusin sebelumnya lah. Apalagi pas perang lawan Vanos atau Dukdom kemarin itu banyak banget bangsawan yang pada kabur, yang akhirnya ya status kebangsawanan mereka ya dilepas gitu loh sama pihak kerajaan Holford. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk merubah struktur politik dan kehidupan di Holford secara perlahan, mengingat ya bangsawan-bangsawan yang bangsat-bangsat itu udah pada nggak ada lah. Dan di akademi satu-satunya bangsawan kelas atas yang tersisa itu tinggal Angie doang tuh, karena Clarice dan Deidre udah lulus, sedangkan yang lain ya udah pada kabur, udah pada bukan bangsawan lagi lah, status bangsawannya udah dilepas. Jadi lu bisa bayangin kan setinggi apa posisi Angie sekarang. Dan karena itu banyak banget yang skeptis pas Livia dekat sama Angie. Tapi mereka mah bodo amat, contohnya aja kayak sekarang. Mereka baca surat dari Leon yang isinya curhatan Leon selama perjalanan ke Alzer, seberapa merepotkan yang ngurus para pangeran, Marie dan yang lain, dan betapa kangennya Leon ke Angie sama Livia. Yang jelas ya itu bikin Angie sama Livia senang, walaupun Angie sendiri yakin kalau itu cuma basa-basinya Leon aja lah. Nah, habis itu Livia menyambut para murid beasiswa baru yang di tahun ini udah banyak banget berbanding terbalik sama tahun kemarin yang cuma ada Livia. Yang kalau ditanya alasannya kenapa, udah jelas itu rencana Milin untuk merubah struktur Akademi Holford biar bisa dimasuki oleh rakyat biasa. Sejak awal, Milin, Roland, petinggi Holford kayak keluarganya Angie, Clarice, dan Deidre itu pada nggak percaya tuh sama kebanyakan bangsawan. Contohnya aja pas perang kemarin, banyak banget bangsawan yang kabur dan lepas dari tanggung jawabnya. Nah, tahun ajaran kemarin, Livia jadi murid beasiswa itu cuma jadi ajang uji coba aja tuh. Sekalian yang ngetes respon orang-orang itu bakal gimana. Dan ternyata ya respon publik itu baik gitu. Dan karena itu, di tahun ajaran baru kali ini, pihak Akademi Holford menerima banyak murid beasiswa baru dari kalangan rakyat biasa yang secara intelektual bisa dibilang lebih pintar dari kebanyakan bangsawan. Dan kalau kata Leon, rakyat biasa itu bisa jadi sosok yang lebih nasionalisme daripada bangsawan itu sendiri. Karena rakyat biasa bakal merasa berhutang budi ke kerajaan yang mau membimbing mereka menuju masa depan yang lebih cerah. Nah, Livia yang lagi ngasih arahan nih ke murid-murid beasiswa baru itu malah menarik perhatian banyak cowok. Walaupun Livia udah bilang kalau dia itu udah punya tunangan, tetap aja ada yang nggak peduli. Dan dia adalah Aaron yang juga seorang reinkarnator kayak Leon dan Marie. Ya kayaknya sih buat lu yang udah nonton konten gua pas ngebahas orang-orang yang direinkarnasi di Mobuseka, harusnya tau lah Aaron itu siapa kan. Setelah itu cerita berpindah ke Leon yang baru aja sampai di Republik Alzer, yang pas awal masuk Alzer aja Leon udah dapat perlakuan yang gak enak banget tuh dari kapten militer Alzer. Ya Leon sama Luxion mah nyoba sabar aja ya, karena kan emang Alzer itu kerajaan yang tertutup tuh, yang skeptis ke kerajaan lain, walaupun ya Leon udah kesal banget di situ. Dan habis itu rombongan Leon dibawalah sama Dubes Holford yang ada di Alzer buat ke villa tempat Leon dan yang lainnya bakal tinggal selama di Alzer. Tapi dengan catatan Leon dan yang lainnya selama tinggal di Alzer itu cuma dikasih duit bulanan doang. Gak ada itu yang namanya jajan-jajan, duit harian, gak ada duit bulanan. Jadi Leon dan Marie harus benar-benar bisa nge-manage duit mereka biar gak habis gara-gara 5 pangeran goblok yang suka buang-buang duit itu. Nah, Leon sama rombongannya Marie villanya dipisah tuh. Leon dapat villa pribadi walaupun nggak segede yang didapat rombongannya Marie, tapi kalau cuma Leon yang tinggal di situ ya itu villa gede banget lah. Dan rombongannya Marie yang berisi Marie, ke-5 pangeran, Kel, Carla itu dapat villa yang bisa dibilang lebih gede lah dari punya Leon, dan juga dapat 2 pelayan. Jadi ya total di satu villa itu ada 10 orang. Yang dalam hati Leon mah seneng gitu villanya dipisah, karena ya bisa stres dia kalau satu villa isinya orang-orang begitu semua kan, yang wah udah pasti bakal ribut lah. Nah, Akademi Alzer bisa dibilang itu kesannya lebih sederhana lah ketimbang Akademi Holford yang punya kesan kayak kampus ternama gitu. Karena Akademi Alzer itu mirip banget kayak SMA di Jepang, mulai dari gaya bangunannya, lingkungannya, ruang kelasnya, bahkan sampai bangkunya itu sama persis kayak bangku SMA di Jepang. Tapi karena sekarang hari libur nggak banyak murid-murid di Akademi Alzer. Ya palingan cuma orang-orang yang ada kepentingan aja lah yang datang ke Akademi Alzer. Contohnya kayak Noel, Betre, dan Jen yang ke ruang guru karena mereka itu ditunjuk sebagai pemandu buat murid-murid dari Akademi Holford. Dan pas Noel sama Jane itu keluar dari ruang guru, mereka ketemu sama Louis, rivalnya Noel. Dan Louis ini berasal dari keluarga Sarah Raoul yang merupakan keluarga final boss di game kedua kali ini. Nah, Noel sama Louis itu sempat debat tuh kan, sampai akhirnya ditengahin lah sama Jane. Dan Jane nyuruh Noel buat pergi karena Jane takut nih dia dapat masalah kalau berurusan sama Louis yang berasal dari keluarga
6 bangsawan terbesar di Alzer. Dan pas mereka pergi ninggalin Louis, mereka itu malah ketemu sama Lloyd yang merupakan salah satu target cowok yang bisa didapetin di game seri kedua ini. Jadi ya bisa dibilang statusnya mirip Julius gitu lah. Nah, Lloyd itu sama tuh kayak Louis yang berasal dari 6 keluarga bangsawan terbesar di Alzer. Dan Lloyd ini tertarik ke Noel, makanya pas ngeliat Jane yang seorang cowok jalan sama Noel, ya dia cemburu lah. Tapi sayangnya Noel benci banget ke Lloyd, makanya pas Lloyd nunjukin kecemburuannya ya kan, Noel itu agak kesel gitu loh ke Lloyd. Dan Jane yang cuma rakyat biasa itu ngebatin, anjing lah, ngapa gue terlibat sama masalah kayak gini sih? Gue ngerti sih perasaan Jani itu gimana ya, karena gue juga sama. Gue nggak mau keseret ke dalam masalah seseorang, apalagi kalau seseorang itu kayak aduh kayak udah lah, mendingan jangan deh. Besoknya Leon dan Luxion itu diskusi tuh masalah Akademi Alzer dan game kedua kali ini. Dan Luxion ngasih info yang udah dia dapat nih soal game kedua kali ini. Walaupun ya Luxion sendiri nggak dapat banyak info karena dia aja masih belum bisa nemuin siapa protagonis utama di game kedua kali ini. Karena ada 10 cewek yang punya nama Beltre di Akademi Alzer. Tapi kalau disortir lagi sesuai deskripsi yang dikasih Marie, cuma ada 2 yang sesuai. Dan Luxion yakin kalau ya mereka itu anak kembar karena mirip banget. Makanya Luxion gak yakin siapa ini protagonis utamanya, si A atau si B. Dan Leon juga gak tahu karena ya dia kan gak mainin game seri keduanya. Dia aja mau cut pas habis mainin game seri pertama. Nah, di villa rombongannya Maria itu pada ribut tuh sesuai prediksinya Leon kemarin. Dan yang lebih kacau lagi, kelima pangeran itu ribut karena nggak bisa pakai seragam sendiri yang biasanya mereka selalu dipakein. Apalagi di antara mereka itu juga nggak ada yang bisa masak tuh ya. Sebenarnya sih Maria bisa ya, tapi dia ogah aja. Dan kedua pelayan di sana juga bisa. Tapi Leon nitip pesan nih, buat urusin villa aja jangan urus 5 pangeran. Dan ya udah situasinya jadi kayak gitu. Lagian ya itu juga permintaan Milin dan petinggi Halford yang pengen kelima pangeran pada bisa hidup mandiri. Tapi ya ujung-ujungnya Marie, Kel, Carla, dan 2 pelayan di villa itu ya pada bantuin kelima pangeran. Dan juga mereka masak gitu loh, biar mereka tidak terlambat ke Akademi Alzer. Walaupun ya Marie agak ogah-ogahan ya ngurusin kelima pangeran gitu loh. Setelah itu cerita berpindah ke Leon yang udah sampai di Akademi Alzer dan lagi nunggu orang yang bakal memandunya di Akademi Alzer itu. Dan berhubung orang yang dia tunggu belum datang, Leon dan Luxion membahas lagi lah masalah protagonis utama di game kedua kali ini. Dan dari kedua orang yang dibilang Luxion sebelumnya, nggak ada satupun dari mereka yang punya gaya rambut ponytail, melainkan mereka itu punya gaya rambut ekor samping tuh. Terus Luxion bilang cewek pertama bernama Noel Betre, rambutnya pirang, opanya gede. Dan cewek kedua bernama Leila Betre, rambutnya pink, opanya kecil. Luxion benar-benar bilang kayak gitu, yang mana itu jadi salah satu cara Leon buat ngebedain Noel dan Leila. Lebih tepatnya ya dari ukuran opanya sih. Dan gak lama Noel sama Jani itu masuk ke ruang guru dan ngenalin diri mereka. Begitu juga sama Leon yang ngenalin dirinya, dan cerita ditutup dengan suasana hening di ruang guru karena Noel gak tahu harus ngomong apa. Dan Leon kaget karena langsung ketemu sama salah satu kandidat protagonis utama di game seri kedua. Walaupun gue yakin ya lu udah pada tahu siapa sih protagonis utama di game kedua kali ini ya. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana nih Cok, menurut lo soal cerita kali ini, gimana cara bawin gue, udah bagus atau tidak? Yang menurut gue cara bawin gue kayaknya kecepetan deh ya. Ya semoga lu paham lah sama cerita yang gue sampein ya, karena cara ngomong gue kayaknya terlalu cepat. Dan sebelum gue mengakhiri video ini, gue mau bacain dulu nih beberapa orang-orang yang telah komen di video sebelumnya. Pertama dari Sarif Samudra. Bang, apakah hiatus Mobuseka? Karena artsnya kan ganti volume, biasanya kan break. Hah? Maksudnya? Why? Why kan? What? Maksudnya gimana ini? Bang, apakah hiatus? Oh, I see. Bang, apakah Mobuseka itu hiatus ya kan? Kan soalnya ganti arts nih. Biasanya kalau ganti arts itu break. Oh ya, I see. Ada. Jawabannya enggak bakal break. Harusnya sih enggak bakal break ya, karena manga tuh jarang deh ganti arts break, itu jarang. Bahkan Tensura aja enggak break kan manganya kan setiap ganti arts. Jadi harusnya Mobuseka juga enggak break dong. Harusnya. Dan gue berharap ke Sarif ya, tolong perbaiki lagi bahasa Indonesia Anda. Dan jangan cabut ya pelajaran bahasa Indonesia ya. Biar bahasa Indonesia Anda lebih bagus lagi ya. Tolong dipelajari bahasa Indonesia. Cara penggunaan bahasa yang benar, oke? Selanjutnya dari Divtia. Bang, kapan bahas keopean Sato Pendragon yang anime Dead Smart Scar? Aduh. Tak kenapa gue males ya. Gue tuh terakhir bahas Dead Smart Scar kapan? 2 tahun lalu kayaknya.
apa setahun yang lalu, intinya itulah. Gue kayak malas aja bahas Desmond Kara. Kesan MC-nya jadi kayak Kirito banget anjir. Akhir-akhir ini kayak malas aja jadinya. Selanjutnya dari RFN Chan, WKWKWK. Kalau kesannya sama kayak gue yang kebetulan baca novel Mobuseka, terus baca manganya beda banget anjir. Kayak modelan bikin cerita sendiri tapi best story-nya ngikutin Ellen. Ya, iya benar. Setuju gue sama ini. Setuju banget. Karena ya banyak banget lah perbedaannya antara novel sama manga. Jadi kayak ngeliatnya kayak dua cerita yang berbeda aja. Dan terakhir dari Ulil Amri. Bang, coba bahas kakaknya Leon, Nick. Aduh, kakaknya Leon, Nick ya. Kalau gue bahas, ntar lu pada iri, cowok. Nick salah satu NPC paling beruntung ya. Aduh, karena bisa menikahi kakaknya Deidre. Cewek yang literally menerima Nick apa adanya. Lu mau kayak gimana diterima. Tapi ya dengan catatan Nick itu harus agak sadistik ya. Karena sedikit bocoran, keluarganya Deidre itu masokis. Dan ya itu aja sih buat beberapa komen di video sebelumnya yang ya kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu lupa, lu juga bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.